Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang kali ini. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, Ayu Siang kali ini kami awali dari Semarang, Jawa Tengah, di mana ada massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat menggelar doa bersama di depan sekolah korban penembakan polisi. Massa juga menuntut pihak kepolisian menangani kasus secara jujur dan juga transparan. Ratusan massa yang terdiri dari alumni SMK 4 Semarang, pelajar, umat lintas agama, serta warga masyarakat Semarang, Jawa Tengah, Jumat malam menggelar doa bersama di depan sekolah korban penembakan oleh oknum polisi. Massa memanjatkan doa kepada Gama Rizkinata Oktavandi, korban tewas setelah terkena peluru Aibda Robik Zainuddin. Dalam aksi solidaritas ini, massa menuntut pihak kepolisian untuk menangani kasus penembakan ini secara jujur dan transparan. Kami menyayangkan narasi yang dilempar oleh pihak kepolisian. Kami menyayangkan juga apa yang terjadi hari ini itu bak bola salju. Ibarat kata selalu ada bumbu-bumbu yang terdapat di dalamnya untuk dibesar-besarkan. Almarhum ini pribadi yang cukup baik, cukup berprestasi. Dia tidak pernah neko-neko, tidak pernah istilahnya kenakalan remaja itu sangat jauh daripada kepribadian beliau gitu. Kasus penembakan yang menewaskan siswa SMK 4 Semarang Gama Rizkinata Oktavandi dan melukai 2 orang temannya hingga kini masih dalam penyidikan pihak kepolisian. Gelombang dukungan massa untuk pengungkapan kasus secara jujur dan transparan terus terjadi, sehingga menuntut polisi untuk mengungkap sesuai fakta. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, petugas kepolisian Polda Jawa Tengah membongkar makam siswa SMKN 4 Semarang Gama Rizkinata Oktavandi yang diduga meninggal akibat ditembak polisi. Jenazah akan diotopsi ulang untuk memastikan penyebab kematian korban. Jenazah Gama Rizkinata Oktavandi siswa SMKN 4 Semarang yang diduga meninggal akibat ditembak polisi pada Jumat siang dilakukan otopsi ulang. Makam siswa berbakat juara Paskibra ini dibongkar aparat kepolisian Polda Jawa Tengah untuk proses penyelidikan. Untuk menjaga keamanan dan kelancaran, proses pembongkaran makam yang berada di Desa Bangunrejo, Kecamatan Karangbalang, Sragen, dijaga ketat petugas kepolisian. Garis polisi dibentang hampir di seluruh area makam untuk membatasi warga yang berdatangan melihat jalannya otopsi. Menurut keluarga korban, pihaknya mengizinkan polisi melakukan pembongkaran makam kembali untuk mengetahui secara pasti apa penyebab kematian korban. Pasalnya sejak dibawa pulang ke rumah duka di Sragen, korban sudah di dalam peti mati dan hanya bisa dilihat wajahnya oleh keluarga. Memang keluarga pertamanya ikhlas dalam arti yang sudah meninggal ya gimana lagi, tidak bisa hidup lagi. Udah itu kita pertama ya udah tidak usah dipanjang-panjangkan ya, ibaratnya dulu pertama kejadian kita berpikiran seperti itu. Tapi ternyata setelah semakin kesini kok seakan-akan tuh menyodokkan gama yang gangster lah gitu, bawa senjata tajam besar sekali, seakan kita tuh tidak percaya. Di sini kita keluarga berjuang untuk mengembalikan nama baiknya Gama gitu. Kalau mengembalikan nyawa memang tidak bisa ya, tapi kalau mengembalikan nama baik Gama insya Allah kita bisa. Kasus meninggalnya Gama Rizkinata Oktavandi saat ini menjadi perhatian luas masyarakat. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman marah kepada Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar karena panggilan teleponnya diabaikan. Hal itu merupakan buntut insiden oknum polisi menembak anggota Paskibraka GR 17 tahun hingga meninggal. Banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja nggak angkat telepon. Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas ya, resmi langsung kita ingin mendapatkan informasi dari Kapolresnya tidak
diindahkan oleh si Kapolres ini. Padahal peristiwanya sangat luar biasa. Saya dengar memang ada 1 orang meninggal, ya, 3 orang terluka. Lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa, gitu kan? Nah, kami akan memanggil khusus si Kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya. Kenapa ini perlu kami angkat kejadian yang di Semarang ini, ya? Karena ini bisa mempengaruhi citra Polri secara... Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Ada kasus pembunuhan yang terjadi di kawasan perumahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Seorang anak membunuh ayah dan neneknya dengan senjata tajam, di mana pelaku bahkan juga melukai ibu kandungnya dengan senjata tajam hingga dirawat di rumah sakit. Warga perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pelaku membunuh ayah dan neneknya dengan senjata tajam. Pelaku juga sempat melukai ibunya, namun korban berhasil kabur. Usai melakukan perbuatannya, pelaku sempat kabur, namun berhasil diamankan petugas keamanan perumahan. Polisi dari Mapolsek Cilandak dan Polres Metro Jakarta Selatan kemudian melakukan identifikasi dan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Awalnya kata dia, cuman kamu yang nusuk? Iya nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah, teman cek lagi, ternyata ada korban meninggal 2 di dalam. Untuk memastikan benar. 2 orang itu siapanya si pelaku? Neneknya sama bapaknya. Berarti Nah, yang masih selamat ibunya. Yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2 yang meninggal dunia, bapaknya dan neneknya. Korban dua-duanya ada di lantai dasar. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat. Belum diketahui motif dari aksi keji pelaku. Pelaku kini diamankan di Mapolsek Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara kedua jenazah dibawa ke rumah sakit Fatmawati untuk disemayamkan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di lokasi kejadian, ada rekan kami Indra Setiabudi. Selamat siang rekan Indra. Ya rekan Indra, Anda sudah di TKP, bagaimana kondisinya sekarang di sana? Pembunuhan di salah satu rumah Taman Bona Indah, Cilandak, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yang mana hingga sampai saat ini rumah duga pelaku ini, salah satu anak kandungnya, ini membunuh ayah kandungnya dan juga membunuh neneknya begitu. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya hingga saat ini garis polisi lain masih terpasang di area rumah, yang mana kalau kita dapatkan info dari masyarakat sekitar, anak ini berusia 14 tahun ini berusaha membunuh ibu kandungnya, namun ibu kandungnya berhasil mencoba melarikan diri melewati pintu gerbang di belakang saya ini, namun dalam kondisi terkunci, sehingga ibu korban ini harus memanjat pagar untuk melarikan diri. Namun sewaktu melarikan diri ini, korban yang mana ini ibu kandungnya ini terdapat ditusuk begitu oleh anak kandungnya sendiri yang berumur 14 tahun ini. Dan sehabisnya ibu korban ini langsung tergeletak di depan rumahnya begitu. Dan dapat kami informasi juga bahwasanya kalau kita gambarkan, Pram dan juga pemirsa, ini banyak bercak darah masih ada begitu di area ini, pemukiman ini, yang mana kita mohon maaf tidak bisa tidak mendetilkan gambar. Namun kita dapat kami informasi juga bahwasanya ibu dari setelah pelaku ini yang diduga anak ini setelah memastikan ibunya tergeletak di samping saya ini. Arah sana, arah terus saya sini, dan meletakkan barang bukti sejumlah pisau dapur. Ini 50 meter dari lokasi TKP pembunuhan Pram dan juga pemirsa. 10 meter dari lokasi TKP pembunuhan Pram dan juga pemirsa. Setelah pelaku ini melakukan pembuangan barang bukti berupa pisau dapur ini, pelaku ini mencoba melarikan diri melewati gerbang
perumahan di kawasan ini, namun dicurigai oleh salah satu security yang bertugas, yang mana ini langsung diberhentikan begitu, yang mana ini kondisi anak ini berlumuran darah, namun si pelaku ini menutupi pakaian ini dengan baju double begitu untuk mengelabui para petugas. Namun para petugas langsung menghentikan dan akhirnya bisa diamankan begitu kurang lebih 500 meter dari komplek perumahan Bona Indah Cilandak Selatan. Dan dapatkan informasi juga bahwasanya pelaku ini masih berusia 14 tahun ini diduga normal saja seperti anak muda lainnya, tidak ada atau warga sekitar juga tidak bermasalah apapun, dan orang tua pelaku ataupun korban ini memang bersifat tertutup, namun si neneknya dari korban ini, maksud kami nenek dari pelaku ini, aktif di lingkungan RW sekitar, yang mana ini cukup mengejutkan di kawasan perumahan Bona Indah Cilandak Lebak Bulus, Jakarta. Para korban, dua korban meninggal dunia ini dan satu ibu kandung yang terdapat luka ini sudah dibawa atau evakuasi di rumah sakit Fatmawati Jakarta Selatan untuk diproses penyembuhan di pemulihan. Namun untuk para korban yang meninggal dunia ini untuk disemayamkan begitu. Dan dapat informasi juga terkait pelaku ini sudah dilimpahkan di Polres Jakarta Selatan untuk proses identifikasi lanjutan untuk mengetahui motif apa terjadinya insiden ini terjadi di kawasan ini tepat pada pukul 2 dini hari semalam. Nanti kita akan update kembali Pram dan juga pemirsa terkait update dari kepolisian atau Polres dari Jakarta Selatan. Mengingat pada hari ini dapat kami informasikan juga, data yang kami terima pada hari ini Polres Jakarta Selatan akan melakukan olah TKP di kawasan rumah Bona Indah Cilandak Jakarta Selatan pada siang hari nanti. Kami akan tunggu saja dan kami akan tunggu saja dan kami akan kita update kembali terkait perkembangan ataupun mencari tahu motif dari pelaku ini. Sekian Pram dan juga pemirsa. Terjadi itu. Bu, untuk motif sementara seperti apa sih, Bu? Ya, untuk motif sementara masih digali karena memang anaknya masih diam, ya, ditanya diam. Oleh karena itu juga sekarang dilakukan cek urin, ya, itu yang dilakukan untuk sementara ini. Punya saudara atau seperti apa, Bu? Ya, untuk sementara ini masih didalami, Mbak. Ya, didalami karena memang yang menjadi korban adalah satu nenek, kemudian dari kedua orang tuanya. Dari kepolisian kira-kira kapan rencananya akan olah TKP? Secepatnya, ya. Jadi untuk sementara tadi dari Kapolsek Cilandak sudah cek TKP, kemudian sudah mengamankan barang bukti, mengamankan juga yang diduga melakukan kasus itu, ya, melakukan tindak pidana. Hari ini berupa pisau dapur itu. Betul. Jadi dia mengambil pisau dapur di dapur, kemudian dia melakukan hal yang tidak diinginkan itu. Menusuk siapa dulu, ayahnya dulu, bagaimana atau seperti apa? Masih kita dalami, ya. Saksi yang diperiksa ada berapa, Bu? Untuk saksi udah ada 5 orang, ya, dari petugas satpam, ya, karena memang pertama kali kejadian itu anak itu melintas jalan ketika satpam lagi patroli di perumahan. Kemudian setelah dipanggil anak itu lari. Nah, itu yang menjadi curiga, ya, satpamnya curiga, kemudian dikejar. Lanjut setelah itu anak itu diamankan oleh petugas satpam. Bu, kalau untuk kondisi ibunya kan sedang kritis nih, kondisi seperti apa nih, Bu? Ya, untuk sementara ini masih ditangani oleh RS Fatmawati. Kemudian dari keduanya, dari nenek dan orang bapaknya di Kramat Jati dilakukan otopsi. Untuk kondisi korban sendiri saat ini kan sedang perawatan dari rumah sakit Bunda. Itu kena luka apa aja, Bu? Di bagian mana? Ya, kalau itu masih didalami, Mas. Jadi masih ditangani oleh RS Fatmawati. Oke. Ya. Berarti untuk saat ini masih didalami motifnya? Masih didalami dulu. Karena kan masih anaknya juga masih dari tadi nggak mau masih. Enggak ngomong. Tapi ada raut sedih atau seperti apa? Ya pokoknya dia nyesal. Nggak apa diem bengong aja. Makanya kita lagi cek urinnya. Kelas 1 ya.
Itu emang badannya tinggi besar atau seperti apa? Iya, sedang lah, anak SMA lah kelas 1. Anak SMA kelas 1 di wilayah Jakarta di Cilandak itu aja ya. Ya anak ya di Bona ini. Kalau lihatnya ya itu aku ada fotonya tapi ngeliat aja ya. Boleh ngeliat aja nggak di foto. Pengen tahu. Pemirsa, seorang bocah nekat mencuri di sebuah rental konsol permainan video di Depok, Jawa Barat. Aksi ini ia lakukan akibat kecanduan game dan terekam kamera pengawas. Aksi tak terpuji dilakukan seorang bocah di sebuah penyewaan konsol permainan video di Jalan Bahagia, Depok, Jawa Barat. Dengan cekatan, bocah ini membuka laci kasir dan mengambil uang yang ada di dalamnya. Bahkan pelaku sempat memperpanjang jam permainan dengan uang yang ia curi. Dia sering main, Bang. Iya. Pas udah kemalingan, dia juga main juga di sini. Habis itu, iya. Berarti memang dia sering ke sini ya, dia udah tahu ya? Iya. Nah, Mbak, yang hilang berapa sih, Pak, jumlahnya uangnya? 50.000. Iya. Jadi untuk dia main? Iya, untuk main lagi dia. Sebelumnya, petugas rental tidak sadar telah kehilangan uang pasca dirinya beristirahat. Atas kejadian ini, korban tidak melapor ke polisi, namun menjadi pengingat bagi pemilik usaha agar meningkatkan keamanan di lokasi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. 7 Kalimantan Barat. Selain 6 petugas meninggal dunia, ada 115 petugas mengalami kecelakaan maupun sakit saat bertugas di sejumlah daerah. KPU akan memberikan santunan kepada keluarga petugas yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta plus biaya pemakaman Rp10 juta. Sementara untuk petugas yang cacat permanen Rp30,8 juta, untuk luka berat sebesar Rp16,5 juta dan luka sedang mencapai Rp8,25 juta. Yang meninggal dunia sebesar 36 juta, untuk bantuan biaya pemakaman 10 juta, untuk yang cacat permanen 30.800.000, untuk luka berat 16.500.000 dan untuk luka sedang 8 juta. Sementara itu, pemirsa, tingkat partisipasi warga Jakarta dalam pilkada tahun ini menurun drastis. Bahkan KPUD Jakarta mencatat warga Jakarta yang mencoblos di bawah 60%. Memang menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS agak renggang ya. Tapi kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk pilkada memang cenderung biasanya lebih rendah dari pilpres ya. Tingkat partisipasi kami misalnya di 2007 ya, awal 2007 itu sekitar 65%, di 2012 juga 65%-an, di 2017 memang agak tinggi ya, kalau saya tidak salah 78%. Jadi kami sedang merekap juga, tentu saja kami akan melakukan evaluasi kalau memang ada penurunan tingkat partisipasi. Apakah memang disebabkan karena program-program kami yang kurang baik di masyarakat, atau memang ada kondisi tertentu ya, karena saya berkoordinasi dengan beberapa teman di provinsi yang lain. Di provinsi yang lain juga mengalami partisipasi yang tidak terlalu bagus ya. Mudah-mudahan nanti kita akan evaluasi apa-apa hal yang... Ya, pemirsa, proses rekapitulasi penghitungan suara di Pilkada Jakarta terus dilakukan. Rekapitulasi akan dilakukan secara manual dari sejumlah TPS yang ada di Jakarta. Hingga kini proses penghitungan rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta terus dilakukan. Saat ini proses tahapan perhitungan masih di tahap kecamatan dengan tenggat waktu 6 hingga 6 hari pasca pencoblosan. Proses rekapitulasi suara akan dilakukan secara manual dan berjenjang dari sejumlah TPS di Jakarta. KPU Jakarta juga akan melakukan rapat pleno terlebih dahulu sebelum mengumumkan secara sah pemenang Pilkada Jakarta pada 15 Desember mendatang.
Dan pemirsa, untuk mengetahui proses rekapitulasi suara Pilkada Jakarta, sudah rekan kami Salam Rahmat langsung dari KPU Jakarta. Halo, selamat siang rekan Salam. Sejauh ini berapa persen suara yang telah diproses oleh KPU Jakarta? Ya, baik, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Hingga saat ini proses rekapitulasi perhitungan suara Pilkada Jakarta ini masih terus dilakukan, di mana saat ini proses rekapitulasi suara ini masih berada di tingkat kecamatan, di mana KPU DKI Jakarta ini menargetkan bahwa untuk di tingkat kecamatan ini akan rampung dalam 6 hari ke depan atau 6 hari pasca pencoblosan begitu, yang akan rampung kurang lebih pada 3 Desember 2024 mendatang. Lalu nantinya untuk proses rekapitulasi akan dilanjutkan di tingkat kota pada 29 November hingga 6 Desember mendatang, dan akan dilanjutkan di puncaknya yaitu di tingkat provinsi pada 30 November hingga 9 Desember mendatang. Seperti yang kita ketahui secara bersama, Pram dan juga pemirsa, bahwa untuk TPS yang ada di Jakarta saja ini ada kurang lebih 14.835 TPS, dan nantinya ini proses rekapitulasi suara ini akan dilakukan secara manual atau mandiri dan juga berjenjang begitu, mulai dari tingkat TPS hingga di tingkat nasional. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa kami juga belum mengetahui secara pasti berapa persen perhitungan suara yang sudah masuk, lantaran nantinya akan diumumkan oleh KPU melalui rapat pleno terlebih dahulu, yang nantinya untuk puncaknya sendiri untuk Pilkada Jakarta akan diumumkan pada 15 Desember mendatang, dan kita akan sama-sama menantikan Pram dan juga pemirsa siapa nantinya yang akan memenangkan di Pilkada Jakarta 2024 ini. Meskipun dari sejumlah lembaga survei ini telah menunjukkan angka yang berada di atas 50% untuk pasangan nomor urut 3, yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno. Namun kita sama-sama menantikan hasil real count dari KPU yang akan diumumkan secara resmi dan juga sah pada 15 Desember mendatang. Pram. Baik, Salam Rahmat, kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung dari KPU Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno, yaitu Lis Hartono alias Cak Lontong, telah menerima hitung cepat Form C hasil yang telah 100%. Tim Pramono Rano mengklaim bahwa paslon 03 menerima 50,07% suara dan cukup membuat Pilkada Jakarta 1 putaran. Perhitungan yang dilakukan real count di KPUD Jakarta itu terhadap formulir C ya. Hasil KWK per kemarin itu sebenarnya sudah masuk 100% TPS. Dan seperti disebutkan hasilnya bahwa paslon 03 mendapatkan 2.183.577 suara atau sama dengan 50,07%. Dan hasil rekap kita. Ya, itu rekap kita, dan juga ini mengacu pada formulir C yang dilakukan real count-nya oleh KPU di Jakarta. Dan artinya dengan hasil yang dicapai tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan Undang-Undang DKJ Nomor 2 Tahun 2024, di mana gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah dengan perolehan lebih dari 50% plus 1 suara, itu yang dinyatakan memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Dan dengan hasil yang 50,07%, maka kita menyatakan bahwa Pilgub DKI Jakarta berjalan dalam 1 putaran. Dan dengan itu seiring juga karena dari lembaga independen yang melakukan penghitungan juga, Jaga Suara, itu menghasilkan presentasi yang sama untuk pasangan 03, yaitu sekitar 50,07%. Dan untuk itu kita semua di sini dalam rangka mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena perjuangan kita bisa membuahkan hasil seperti yang kita harapkan, dan tentunya ini juga kemenangan untuk warga Jakarta, di mana sudah memberikan suaranya. Kita apresiasi luar biasa warga Jakarta menentukan nasib 5 tahun ke depan dengan hati yang jernih, pikiran yang jernih, dan juga
Ya pemirsa, tuding ada kecurangan, tim pemenangan Ridho menggelar sayembara. Tak tanggung-tanggung, masyarakat yang berhasil menemukan dan melaporkan bukti kecurangan dijanjikan imbalan 10 juta rupiah. Tim pemenangan paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono membuka kesempatan bagi siapa saja guna mengikuti sayembara dengan imbalan 10 juta rupiah bagi masyarakat yang berhasil menemukan dan melaporkan bukti dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024. Langkah ini dilakukan tim pemenangan Ridho setelah temuan dugaan kecurangan berupa money politik dan pemberian sembako di masa tenang Pilkada hingga surat suara yang sudah tercoblos untuk paslon lain sebelum proses pemilihan berlangsung. Kecurangan yang pertama, adanya pembagian sembako. Kedua, money politik. Ketiga, pencoblosan surat suara sebelum digunakan oleh KPU, tapi dicoblos nomor urut 3. Jadi kami minta seluruh masyarakat silakan tolong dipoto, divideokan adanya kecurangan sembako-sembako yang dibagi agar disampaikan. Kami akan memberikan hadiah sebesar 10 juta. Ketua tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono Ahmad Riza Patria juga meminta KPU, Bawaslu, serta aparat penegak hukum untuk mengusut tindakan yang mencederai Pesta Demokrasi 2024 ini. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, warga Jakarta telah selesai menggunakan hak pilihnya dan kini para calon yang berkompetisi saling klaim Pilkada Jakarta berjalan 1 atau 2 putaran. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mendeklarasikan menang Pilkada Jakarta 2024 1 putaran. Mereka mengklaim telah mendapatkan 50,7% suara berdasarkan real count KPU DKI Jakarta. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh warga Jakarta yang telah memberikan hak pilihnya. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsultasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Meski pasangan Pramono Rano telah mendeklarasikan kemenangan 1 putaran, namun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 RK Suswono tetap optimis Pilkada Jakarta berjalan 2 putaran. Pasangan Ridho pun bersiap untuk berkompetisi di Pilkada Jakarta putaran kedua. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi. Sementara pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana mendapatkan hasil yang cukup mengejutkan. Keduanya memperoleh 10% suara warga Jakarta. Ini adalah skenario Tuhan, di mana otomatis dengan angka tersebut, paslon Dharma Kun menjadi penentu suaranya untuk memenangkan salah satu paslon, baik 1 maupun 3 nantinya. Ini adalah berkat luar biasa, karena kami berdua bukanlah orang yang berlatar belakang politik dan tidak mempunyai basis partai. Kami sungguh-sungguh berjuang untuk seluruh warga Jakarta. Kini warga Jakarta menantikan pengumuman resmi dari KPU atas pemenangan Pilkada Jakarta 2024. Rencananya KPU akan umumkan hasil Pilkada Jakarta pada 16 Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Bekasi rendah dengan angka partisipan hanya di kisaran 50 hingga 60%. Hari Koswara Solihin dan Tri Adianto Haris Bobiho saling klaim kemenangan. Partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi sorotan. Hal ini tak lepas dari rendahnya angka partisipasi pemilih yang hanya di kisaran 50 hingga 60%.
Sementara KPU Kota Bekasi menargetkan tingkat partisipan di Pilkada serentak sebesar 79%. Penjabat Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad mengatakan tingkat partisipan di Pilkada Bekasi tahun ini tergolong rendah. Padahal pada Pilpres kemarin partisipan mencapai 81%. Nah ini yang kita harus evaluasi, analisa secara mendalam ya. Karena terjadi penurunan yang begitu drastis dari Pilpres dan Pileg. Di mana di Pilpres kita kemarin itu dan Pileg hampir 81%. Tetapi di Pilkada ini kita lihat sama-sama kurang lebih 54% partisipasi pemilih untuk memilih wali kota. Tentu ini perlu analisa apakah ada keengganan di masyarakat atau banyak hal. Sementara itu, dua paslon wali kota dan wakil wali kota Bekasi, Heri Koswara Solihin dan Tri Adianto Haris Bobihu saling klaim kemenangan. Dari hasil penghitungan suara internal, paslon nomor urut 1, Heri Koswara Solihin, mengaku unggul lewat 48,68% suara. Sementara tim paslon nomor urut 3, Tri Adianto Haris Bobihu, menyatakan justru mereka meraih suara tertinggi, yakni 48% suara. Agar tidak terjadi kegaduhan, tim pemenangan kedua paslon diminta untuk menahan diri dan menunggu hasil penghitungan dari KPU Bekasi. Saya menyampaikan kepada masing-masing ketua pemenangan, para pendukung masing-masing paslon untuk bisa menahan diri. Karena kita menyaksikan tidak ada quick count di Kota Bekasi ini. Oleh karena itu kita tunggu hasil penghitungan nanti di KPU. Ya, jadi pada bersabar dulu, jangan ada saling euforia di masing-masing pihak. Pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi diikuti oleh 3 paslon, yakni paslon nomor urut 1, Heri Koswara Solihin, paslon nomor urut 2, UU Saiful Mikdar Nurul Sumarheni, dan paslon nomor urut 3, Tri Adianto Hari Bobihu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kembali bersama kami di iNews Siang, di mana ada puluhan rumah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ini terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Banjir disebabkan meluapnya sejumlah sungai yang tidak mampu menampung tingginya debit air setelah diguyur hujan deras selama beberapa jam. Hujan deras yang mengguyur selama beberapa jam mengakibatkan banjir di Desa Kalijeruk, Kawonganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Banjir diakibatkan 2 sungai yakni Gombong dan Kawonganten meluap karena tak mampu menampung tingginya debit air. Banjir ini menggenangi pemukiman dan jalan desa hingga mengganggu aktivitas warga. Sedikitnya 70 rumah warga terendam banjir, ketinggian air mulai dari 20 hingga 1 meter. Meski tergenang banjir, namun 201 jiwa yang terdampak banjir enggan mengungsi dan bertahan di rumah masing-masing. Kalau banjir yang terjadi di Kalijeruk sudah bisa dikatakan agenda rutinan. Karena itu salah satunya Desa Kalijeruk ada di cekungan dan ada talang irigasi yang memang menyumbat lancarnya untuk mengeluarkan air dari Desa Kalijeruk. Dampaknya terendam rumah warga ada 70 kakak, terdiri dari 201 jiwa. Enggak ada, cuman padi. Cuman padi. Lain-lain enggak ada lepas. Separuh basah soalnya hampir kering, tapi kan terus hujan. BPBD Kabupaten Cilacap mengimbau kepada warga untuk waspada lantaran genangan banjir akan semakin tinggi jika hujan kembali turun. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan sistem irigasi sehingga bencana banjir tidak terus terjadi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Cipta Karya, Bina Infrastruktur dan Tata Ruang mengupayakan pemindahan makam di TPU Cikutera. Upaya ini terpaksa dilakukan karena terjadi tanah longsor di TPU tersebut. Longsor. Posisi di Blok D, pinggir sungai. Longsor.
Pengurus tempat pemakaman umum Cikutra, Kota Bandung panik saat hujan deras mengakibatkan tanah longsor di TPU ini. Akibatnya 2 jenazah terbawa longsoran tanah dan nyaris tergerus air sungai. Sejumlah makam juga tergerus dan ambles akibat tanah longsor ini. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Cipta Karya Bina Infrastruktur dan Tata Ruang mengupayakan dengan segera memindahkan makam-makam terdampak ke tempat lainnya. Makam yang sudah ambles terpaksa dilakukan upaya pembongkaran. Petugas juga menyiapkan mobil jenazah untuk evakuasi sementara. Kita bisa angkut melalui mobil jenazah punya kami, dan surat izin pembongkaran makam pemindahannya akan kita proses juga hari ini dengan cepat agar semua selesai dan jenazah tidak ada yang hanyut terbawa air. Insya Allah tidak ada. Oleh karena itu penanganan cepat hari ini karena kondisi cuaca yang tidak menentu, musim hujan, kita ingin cepat hari ini sebelum jam 1 mudah-mudahan sudah selesai semua. Prosesi pemindahan jenazah disaksikan langsung oleh para ahli waris. Total diperkirakan 20 jenazah yang terdampak akibat longsor di TPU Cikutra. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan 2 korban longsor di Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. 2 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Oke, geser lagi, Pak. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 korban longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 2 korban yang ditemukan berjenis kelamin wanita, masing-masing bernama Marta Damayanti Sinaga, 23 tahun, dan Anggia Firgantara Sinaga, 21 tahun, yang merupakan warga Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Kedua korban ditemukan pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat dalam keadaan meninggal dunia tertimpa material longsor. Usai ditemukan, kedua jenazah korban longsor langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan untuk keperluan identifikasi dan visum sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, tim SAR gabungan telah menemukan 7 korban longsor dalam kondisi meninggal dunia tertimbun material longsoran. Dengan demikian, total korban bencana longsor yang telah ditemukan bertambah menjadi 9 orang korban. Untuk saat ini, hari ini kita melaksanakan pencarian di beberapa titik yang kita curigai, khususnya masyarakat yang melintas. Untuk update hari ini ada 9 korban dalam kondisi naik kereta. Ya, mudah-mudahan korban tidak bertambah lagi. Ya, jadi di belakang kita ini ada bus ya, dan korbannya sudah kita evakuasi semua dalam kondisi meninggal. Terus di belakangnya itu ada 1 mobil, namun kita sudah periksa dan di situ nggak ada korban. Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya penyisiran korban lainnya dan berusaha melakukan evakuasi kendaraan yang terperosok longsor. Akibat longsor yang melanda sejumlah titik di kawasan Kecamatan Sibolangit, jalur Medan Brastagi untuk menuju ke Kabupaten Karo masih belum bisa dilalui. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan kendaraan di Jalan Lintas Barat Kabupaten Kampar Riau terjebak macet hingga lebih dari 5 km. Kemacetan sudah berlangsung 5 hari, dampak jalan lintas yang longsor akibat hujan lebat. Kemacetan panjang ratusan kendaraan terjadi di Jalan Lintas Barat Desa Tanjung Alai, Kecamatan Koto Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Kemacetan di kawasan ini terjadi sejak 5 hari terakhir. Hal ini dampak jalan penghubung Provinsi Riau dengan Sumatera Barat terputus akibat longsor sepanjang kurang lebih 100 meter. Dinas PUPR Provinsi Riau dan Dinas PU Kabupaten Kampar sedang mengebut perbaikan jalan lintas tersebut. Selama proses perbaikan, arus lalu lintas diberlakukan sistem buka tutup. Langkah ini untuk mengurangi antrian panjang kendaraan yang terjebak macet hingga berjam-jam dan bahkan berhari-hari. Di Lantas Polda Riau, Kombes Taufik Lukman Nur Hidayat mengimbau pengguna jalan untuk mengambil jalur alternatif. Ada seluruh pengguna jalan, pengamat jalan, untuk kiranya bisa mengambil rute yang lain selain rute arah ke Kampar menuju ke Pekanbaru maupun sebaliknya dari Padang maupun ke Kampar.
Jadi ini kita lihat bersama tadi saya menuju kemari, memang banyak antrian panjang kendaraan-kendaraan. Mereka berharap masih bisa dilewati ketika malam hari. Tetapi saran kami dari petugas polisian mengimbau mengedukasi kepada seluruh masyarakat pengguna jalan, gunakanlah rute jalur alternatif atau jalan yang mungkin bisa melintas arah wilayah Sitinjau Laut ya, Lipat Kain, atau dari Padang menuju ke arah Giliranjau, kemudian dari Pekanbaru menuju ke Lipat Kain Kuansing. Longsor yang terjadi di Jalan Lintas Barat ini akibat curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut. Titik longsor yang masih dalam perbaikan sebelumnya pernah rusak pada September lalu. Dari Kampar Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah pusat mulai membangun 420 unit hunian sementara bagi korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Proses pembangunan hunian sementara bagi korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur melibatkan TNI Angkatan Darat dari Kodam 9 Udayana. Sebanyak 200 prajurit Praja Raksaka yang tergabung dalam Satuan Tugas Zeni Kodam 9 Udayana dikerahkan untuk membangun 420 hunian. 420 hunian sementara ini nantinya akan ditempati oleh 2.100 korban erupsi Gunung Lewotobi. Masing-masing unit akan diisi oleh 5 sampai 6 kepala keluarga. Kami akan membangun satu popelnya itu untuk 5 orang atau 5 kakak. Jadi diharapkan dengan itu akan terbangunlah 420 popel. Berapa personil Pak yang diturunkan untuk pembangunan hunian sementara? Untuk saat ini kami dari Kodam Udayana yang seluruhnya berada di sini 200 personel terdiri dari Yonsipur, Sidam Udayana, ada dari PEN, KES dengan HUB. Hunian sementara bagi korban erupsi Gunung Lewotobi ini merupakan program yang digagas oleh pemerintah pusat dan ditargetkan akan selesai dalam waktu 2 bulan. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Masih di iNews Siang bersama saya Aulia Wardani. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum pekerja tahun 2025 sebesar 6,5%. Pengumuman ini dilakukan usai rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Keputusan ini diambil usai rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hadir dalam ratas ini. Selain itu, menteri lain yang hadir dalam rapat diantaranya Menteri Tenaga Kerja Yasir Lis, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Prabowo Subianto menyatakan kenaikan UMP tahun 2025 untuk meningkatkan daya beli pekerja, namun tetap memperhatikan daya saing usaha. Baru saja kami melaksanakan suatu rapat terbatas untuk membahas beberapa masalah, tapi yang terutama adalah membahas masalah upah minimum tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%. Namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten.
Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh peraturan. Anda kembali di Anyus Siang pemirsa, seorang pelajar ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga korban tewas kehabisan darah karena dianiaya oleh temannya. Seorang pelajar kelas 3 SMA ditemukan tewas di sebuah rumah warga di Kampung Lebak Sari, Desa Pegelaran, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor pada Jumat siang. Penemuan korban pertama kali ditemukan pemilik rumah yang baru pulang setelah bekerja. Padahal pintu rumah dalam kondisi terkunci. Pemilik rumah beserta kepala desa setempat pun segera melapor ke polisi. Ya, Jumatan bahwa ada warga ada ibunya mau pulang ke sini, rumah terkunci. Nah, dibuka ini dari luar tuh ada darah. Akhirnya melaporkan pihak kepolisian. Periksa ibunya dari kurang kerja. Dari yang terlihat dari kasat mata bahwa diduga korban atau jenazah mengalami penganiayaan sebelum meninggal dunia. Kemudian jenis kelaminnya? Laki-laki umur sekitar kurang lebih 19 tahun. Diduga Pak, ada dugaan ya, terkait sementara sampai saat ini kita lihat dari kasat mata dari luka yang dialami oleh jenazah tersebut dari korban yang kami temukan, memang ada dugaan awal terjadi penganiayaan terhadap korban sebelum meninggal dunia. Diduga korban meninggal kehabisan darah karena luka penganiayaan yang cukup parah. Polisi masih lakukan penyelidikan terkait tewasnya remaja 19 tahun ini, dan kini polisi memburu pelaku yang diduga adalah rekan korban. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, William Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan seorang pemuda disabilitas berinisial AB menjadi tersangka pemerkosaan 2 orang mahasiswi. AB mengklarifikasi kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan untuk melakukan tindak asusila tersebut. Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan AB 21 tahun, seorang penyandang disabilitas sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 mahasiswi. Menurut polisi, peristiwa terjadi di sebuah homestay di Mataram. AB yang bertemu korban di teras Udayana mengajak korban ke lokasi kejadian hingga akhirnya korban diperkosa. Kita sudah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi-saksi. Kita juga sudah menghadirkan ahli yang kemudian berdasarkan kesaksian ahli tersebutlah kita meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Sampaikan sebagaimana unsur pasalnya bahwa dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan suatu tindakan yang dia kendaki, sehingga orang kemudian tergerak. Karena kemudian ada unsur menekan suatu kondisi yang kemudian merasa takut sehingga tidak bisa kuasa untuk menolak keinginan yang bersangkutan. Sementara AB mengaku tindakan asusila tersebut tidak mungkin dilakukan dengan keterbatasan kondisi fisiknya. Itu karena saya juga memperkosa atau melakukan kekerasan seksual, Bu, gitu. Sedangkan diri saya ini masih dirawat sama orang tua, tidak bisa sendiri, tidak bisa ngapa-ngapain, dan semua tergantung sama orang tua. Nggak mungkin sampai sampai gitu, Bu. Sedangkan saya nggak bisa apa-apa, Bu. Terang saya kaget. Dan saya memohon kepada masyarakat Indonesia, dunia ini atau lingkungan Indonesia ini untuk membantu dia biar dia bisa selesai dan untuk kasus ini biar tidak lagi biar bisa bekerja. Saya kuliah semester 7, Bu, gitu. Baik. Dan sekarang saya kuliah nggak dikasih keluar. Dan saya memohon kepada Presiden Prabowo yang terhormat agar bisa membantu dia yang ingin ketemu sama Bapak, meluangkan waktu saya dan memberikan kesenian saya. Juga saya sangat sedih begini, Bu, memohon biar cepat bisa selesai gitu. Saya capek di rumah, tidak boleh kemana-mana gitu. Setelah itu saya diantar pulang, tetapi saya di lain tempatnya jalannya itu, Bu, gitu. Nah, sehingga saya terjadilah tindakan saya memperkosa
Sedangkan itu saya kayak gini tidak bisa ngapa-ngapain, buka celana sendiri nggak bisa, buka baju nggak bisa gitu. Sedangkan kita sama ceweknya ini nggak ada masalah apa-apa Bu, gitu. Kok tiba-tiba saya diginiin gitu. Selama ini, AB menggantungkan hidupnya kepada orang lain yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Atas penetapan dirinya sebagai tersangka, AB keberatan dan meminta keadilan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam rumah di Pangkal Pinang, Bangka Belitung dimakamkan pihak keluarga. Keluarga menduga pelaku pembunuhan ialah suaminya karena beberapa hari sebelum kejadian korban dan pelaku kerap bertengkar. Indawati, ibu muda ditemukan tewas bersimbah darah bersama anaknya berusia 1 tahun di dalam rumah, dimakamkan berdampingan di tempat pemakaman umum kampung halamannya di Desa Cilutung, Bangka Tengah. Menurut keluarga, korban yang adalah anak pertama dikenal gigih dan tulang punggung keluarga. Korban pertama kali ditemukan adik dan ibunya yang sengaja datang karena telepon korban tak bisa dihubungi. Satu udah terletak di lantai. Pas ku teriakin lah kan, minta tolong sama warga, sama yang tetangga-tangga tuh kan. Lihat di TKP kan, nggak tahu juga siapa yang bunuh kan. Yang di TKP ada bantal, ada pisau, yang ditusuk atau muka 3 kali, leher, sama dada sebelah jantung, sama perut sebelah usus. Nah itu yang tahu kan, pas dia otopsi ulang lagi, kami kirain di perut, rupanya di kepala yang menyebab dia matian tuh. Di kepala. Terus posisi anaknya di mana waktu itu? Posisi anaknya sih di dalam kolam, dalam bak air, bak mandian. Nah, di dalam bak tuh rupanya anaknya itu sebelum hari udah dicekik kan, baru ditambah ke air lagi. Jadi paru-parunya tuh tenggelam air semuanya. Kamis malam, warga digegerkan penemuan seorang ibu dan anaknya yang tewas di dalam rumah. Keluarga menduga pelaku pembunuhan adalah suami korban sendiri sebab beberapa hari sebelum kejadian, korban dan pelaku sering bertengkar. Warga juga mengakui korbannya berprofesi penjual gas LPG tersebut sering terdengar cekcok dengan suaminya sebelum dilaporkan tewas. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Mirsa, Polda Sumatera Barat menghancurkan salah satu titik penambangan ilegal di Kabupaten Solok Selatan. Hal ini dilakukan pasca terkuaknya kasus polisi tembak polisi karena kasus pemberantasan tambang ilegal. Sejumlah petugas rombongan dari Kapolda Sumatera Barat harus menempuh medan yang berliku dan panjang selama 3 jam menuju ke kawasan penambangan ilegal. Setibanya di salah satu lokasi penambangan, petugas menemukan alat penambangan ilegal dan sebuah gubuk. Tak membutuhkan waktu lama, petugas pun langsung memusnahkannya dengan cara membakar dan merobohkan gubuk. Polda Sumatera Barat juga memasang garis polisi agar tidak ada orang yang masuk atau merusak TKP tambang ilegal. Operasi ini dilakukan secara serentak di 19 kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Malam hari ini, kami juga sudah mendatangi beberapa TKP yang memang TKP hijau. Jadi melalui bukit-perbukitan sungai, lembah dan seterusnya, ya tidak kurang dari 3 jam tadi kami sudah sampai ke TKP, salah satu TKP, dan juga menemukan beberapa lokasi yang diduga ada penambangan ilegal. Kami masih mendalami apakah itu kalian C, apakah itu kalian untuk tambang emas. Penutupan tambang ilegal ini merupakan bagian dari operasi Polda Sumbar atas kasus penembakan antar anggota polisi. Tersangka bernama Dadang saat itu menjabat sebagai Kabak Ops Polres Solok marah ketika korbannya itu Kompol Anumerta Ulil selaku Kasat Reskrim menangkap orang yang terlibat terkait tambang ilegal galian C. Dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, siswa dan siswi di sebuah sekolah dasar di Bangkalan, Jawa Timur terpaksa melompati pagar tembok sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Pagar sekolah disegel imbas sengketa ahli waris lahan dan Dinas Pendidikan setempat. Inilah aksi para siswa dan siswi SDN Budan 2, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur. Mereka melompati pagar tembok sekolah setinggi 1,5 meter. Bukan bermain atau membolos, mereka terpaksa melompat karena pagar sekolah disegel dengan rantai besi dan digembok. Penyegelan sekolah ini dilakukan oleh ahli waris lahan yang bersengketa dengan Dinas Pendidikan setempat. Ahli waris mengklaim lahan seluas 500 meter persegi ini hanya dipinjamkan kepada pihak sekolah. Sementara Dinas Pendidikan Bangkalan menyebut lahan telah tercatat sebagai milik sekolah dan menjadi aset daerah. Dulu almarhum ibu saya kan gini Pak, wasiatnya kalau tanah ini tidak tukar guling, tidak dijual sama siapapun gitu Pak. Jadi ini sementara untuk ditempatin gitu aja Pak. Oh, hanya untuk ditempati sementara dulu Pak ya? Sementara Pak. Surat-suratnya ada Pak? Ada Pak, ada Pak. Jadi kami Dinas Pendidikan ini sebenarnya sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada pemilik tanah, dan karena kami sebenarnya saat ini masih melihat kondisi proses keabsahan dari hak milik dari pemilik tanah yang ada di Budan 2. Akibat sengketa ini, kegiatan belajar mengajar terganggu. Namun Dinas Pendidikan Bangkalan memastikan ujian akhir semester yang dijadwalkan pekan depan akan tetap berjalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 guru inspiratif mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto dalam puncak perayaan Hari Guru Nasional 2024. Salah satu guru inspiratif berusia 80 tahun yang dikenal sebagai Mbah Melan mengajar matematika melalui media sosial TikTok. Rata-rata berat 30 kg, 30 kg, dan 33 kg. Sosok Mbah Melan yang telah mengabdi selama 50 tahun di dunia pendidikan pensiun pada tahun 2018. Meski demikian, semangat mengajar Mbah Melan tak pernah padam dengan memanfaatkan media sosial TikTok untuk mendidik anak-anak memahami matematika. Akun TikTok @pinaprestasiswa memiliki lebih dari 900.000 pengikut dengan jumlah like lebih dari 6 juta. Selisih berat badan kedua anak yang ditukar adalah titik. Apresiasi yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Selain plakat, diberikan juga masing-masing berupa laptop dan uang sejumlah 100 juta rupiah. Melan Ahmad atau yang biasa dikenal sebagai Mbah Guru Matematika ini menerima penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto dalam acara puncak perayaan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome Jakarta. Mbah Melan mendapatkan plakat, laptop, dan uang tunai 100 juta rupiah sebagai penghargaan atas dedikasinya dalam dunia pendidikan. Selain Mbah Melan, Kuswanto, guru SD Negeri Kayumpia Sigi, Sulawesi Tengah, yang mendirikan gubuk baca untuk anak-anak yang tidak bersekolah, juga mendapatkan penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto. Pada puncak perayaan Hari Guru Nasional 2024, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus ASN dan guru honorer non-ASN. Presiden Prabowo Subianto bahkan menitikan air mata saat mengingat orang tuanya yang juga merupakan seorang guru. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami, dan ini akan kami upayakan terus. Gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN akan naik sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru non-ASN akan naik menjadi 2 juta rupiah per bulan.
Tambahan gaji guru non-ASN ini berasal dari program sertifikasi guru. Artinya, tambahan ini di luar gaji yang diberikan oleh sekolah tempat mengajar. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menyalurkan anggaran sebesar 17,15 triliun rupiah untuk merenovasi 10.440 sekolah, baik sekolah swasta maupun negeri di seluruh daerah. Dalam peringatan Hari Guru Nasional 2024, pemerintah siapkan upaya strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satunya Presiden Prabowo Subianto berjanji akan melakukan renovasi 10.440 sekolah, baik sekolah swasta maupun negeri. Di hadapan para guru, Presiden Prabowo berjanji akan menyalurkan anggaran sebesar 17,5 triliun rupiah untuk merenovasi sekolah di seluruh daerah. Presiden menegaskan program renovasi sekolah ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Untuk tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana senilai 17,15 triliun rupiah untuk melakukan rehabilitasi, perbaikan dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta. Dan dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Sementara itu, dalam 5 tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, Presiden menargetkan akan melakukan renovasi sebanyak 330.000 sekolah. Upaya ini ditujukan untuk peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah karya anak bangsa, film Woman from Rhode Island masuk dalam nominasi Piala Oscar 2025. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah berjanji akan mendukung perjalanan film ini ke pentas bergengsi internasional. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Aulia Wardani, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat pagi, selamat siang, dan sampai jumpa. Ibu bisa mengandung dan melahirkan seorang anak, itu sama artinya dia sanggup melakukan apapun demi depo anak. Woman from Rhode Island adalah film yang menceritakan tentang perjuangan seorang ibu tunggal dan anak-anaknya untuk mendapatkan keadilan atas kekerasan seksual yang mereka alami. Film berlatar di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur ini mengangkat isu kekerasan seksual. Film yang disutradarai Jeremias Nyangon berdurasi 1 jam 48 menit ini telah tayang di bioskop Indonesia 22 Februari 2024 lalu. Ternyata film ini juga mengukir sejarah perfilman Indonesia sebagai salah satu film sukses di tingkat internasional, yaitu Oscar. Masuknya film Woman from Rhode Island dalam nominasi ajang Piala Oscar 2025 di kategori Best International Feature mendapatkan apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Saya hari ini bersama teman-teman dari film Woman from Rhode Island diundang oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau mensupport penuh film ini untuk bisa masuk ke nominasi Piala Oscar. Sungguh kebanggaan film anak bangsa bisa masuk nominasi Piala Bergengsi Internasional. Pemerintah siap memberikan dukungan maksimal dengan melibatkan kementerian terkait untuk mendukung perjalanan film ini menuju pentas Piala Oscar ke-97. Dari Jakarta, salam rahmat, Muhammad Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Semua anak cucu